Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim bisa wabarakatuh. bertemu dia dalam kesempatan hari berbahagia ini. Pak Kabid Pakis Kanwil Kemenak Sumatera Utara sekaligus merangkap jabatan sebagai PLT Kabak PU Kanwil Kemenak Sumatera Utara. Alhamdulillah hadir bersama kita. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di sela-sela waktu yang sangat singkat ini, izinkan kami untuk meminta informasi beberapa bagian dari Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Kabupaten Barbara kepada Pak Kabid, karena dalam hal ini wawancaranya mungkin sekitar ke pendidikan agama dan agama Islam di bidang Pak Pakis Kanwil Kemenak Sumatera Utara. Mungkin bisa diinformasikan Pak Kabid kepada kami mengenai kebijakan-kebijakan Kementerian Agama terkhusus di bidang Pakis Kanwil Kemenak Sumatera Utara terkait dengan pendidikan diniyah, pondok pesantren dan pendidikan agama Islam. Mungkin beberapa hal yang bisa disampaikan Pak Kabid. Kami persilakan Pak Kabid. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Alhamdulillah pertemuan ini tentunya harapan kita pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan beri manfaat bagi kita semua. Yang pertama menyangkut tentang kebijakan khususnya mungkin untuk pendidikan agama dan keagamaan Islam. Untuk rentang waktu beberapa minggu ke depan, kita akan melaksanakan asesmen literasi dasar agama bagi guru-guru pendidikan agama Islam yang sudah masuk di akun siaga masing-masing. Kebetulan untuk Sumatera Utara ini ada 4 kabupaten kota yang menjadi sampel. Yang pertama Kota Binjai, yang kedua Kota Tanjung Balai, 3 Tapanuli Tengah, yang keempat itu Kabupaten Tapanuli Selatan. Nah ini dikatakan sampel, ini sampelnya karena memang di dalamnya ada masing-masing kabupaten kota 100 orang dari siswa mereka ikut di assessment terkait dengan literasi dasar agama. Bagaimana pemahaman mereka terhadap pendidikan agama Islam yang sudah diajarkan oleh para guru-guru kita, guru pendidikan agama Islam. Sedangkan untuk guru pendidikan agama Islam yang kita ada sekitar 12.300 lebih, itu insya Allah akan semuanya diwajibkan ikut melaksanakan asesmen literasi dasar agama. Jadi literasi ini akan menjaring bagaimana kemampuan para guru pendidikan agama Islam kita terkait dengan pengetahuan, pemahaman mereka dan juga menyangkut tentang afektif mereka terhadap pendidikan atau dasar-dasar pendidikan agama Islam. Nah, nanti dari hasil ini akan ada rentang nilai yang diberikan oleh kementerian yang kebetulan ini pengelolanya adalah BRIN. Nah, jadi nanti ada rentangnya hasil asesmennya itu adalah sangat rendah, cukup dan juga lancar. Nah, ini untuk pendidikan agama Islam. Kemudian alhamdulillah beberapa minggu yang lalu juga kita sudah memperoleh surat dari Direktorat Pendidikan Agama Islam bahwa khusus untuk tunjangan hari raya dan juga gaji 13 dan juga gaji 14 yang sebagaimana yang diamanahkan oleh regulasi kita melalui Kementerian Keuangan, bahwa Kementerian Agama itu hanya berkewajiban membayar tunjangan profesi guru itu 12 bulan dari Januari sampai bulan Desember. Nah, untuk tamsil itu tambahan penghasilan, apakah itu THR dan juga tunjangan di gaji ke-13 dan 14 itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah masing-masing sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan kepada kita bersama. Ini saya kira tentang PAI ditambah dengan nanti insya Allah di bulan November kita akan mengikuti kegiatan apa yang kita sebut namanya dengan PAI Fair. Jadi PAI Fair ini sebenarnya merupakan penyempurnaan dari pentas PAI yang ini setiap tahun dilaksanakan, tetapi untuk tahun ini insya Allah itu tidak lagi menyangkut tentang hal-hal yang sifatnya seremoni saja, tetapi itu lebih fokus pada bagaimana bisa menilai
kinerja guru, kemampuan guru, nanti akan ada di dalamnya Olimpiade PAI. Saya sangat berharap Kabupaten Batubara sebagai salah satu kabupaten kita yang memiliki jumlah guru PAI yang cukup banyak, harapan kita ikut bersama di dalamnya, dan nanti insya Allah event ini akan kita laksanakan berjenjang, mulai dari kabupaten kota, provinsi, dan nanti akan kita kirimkan sebagai duta-duta kita di tingkat nasional yang akan dilaksanakan di sekitar akhir November yang akan datang. Ini saya kira untuk PAI, ditambah yang satu lagi masalah rohani Islam. Harapan kita sebagaimana yang kita pahami bersama bahwa saat ini anak-anak kita banyak yang sudah terkontaminasi dengan gadget, kemudian hal-hal yang lain, sehingga dengan demikian pada waktu-waktu sholat dan juga waktu-waktu tertentu, ini banyak mereka gunakan hanya untuk bermain. Nah, oleh karena itu salah satu penguatan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama, bagaimana bisa menguatkan rohis ini, dan insya Allah nanti secara nasional juga ini akan dilakukan semacam pengukuhan untuk rohis-rohis yang ada di kabupaten kota, yang ada di provinsi, dan secara nasional. Nah, sementara untuk pendidikan keagamaan Islam yang masuk di dalamnya pesantren, insya Allah tanggal 22 Oktober yang akan datang kita akan melaksanakan satu event yang sangat besar, yaitu Hari Santri. Hari Santri untuk tingkat nasional itu tetap dilaksanakan di Jakarta. Kemudian untuk kita di Provinsi Sumatera Utara akan dilaksanakan di kota Binjai. Nah, kemarin dengan Pak Wali Kota Binjai bersama Kak Kanwil, Kementerian Agama, kita bersama-sama sudah melakukan audiensi dengan Gubernur Sumatera Utara, Pak Bobi Afif. Alhamdulillah, beliau itu memberikan apresiasi dan juga dukungan yang sangat besar kepada kita terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini. Mudah-mudahan harapan kita di daerah juga. Nah, untuk bapak-bapak pengelola pesantren tentunya di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Kota, harapan kita insya Allah ini event-event yang menyangkut tentang apa yang kita sebut dengan Hari Santri dan seluruh rangkaian kegiatannya, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Nah, saya kira ini, kemudian hal lain tentunya yang fokus kita sekarang ini bagaimana kita bisa meningkatkan pondok-pondok pesantren kita ini yang selama ini mungkin masih dalam kesetaraan, atau juga mungkin terintegrasi dengan sanawiyah, aliyah, atau juga dengan sekolah. Harapan kita bisa kita dorong untuk mengajukan permohonan menjadi pondok-pondok pesantren yang sifatnya formal. Karena kita melihat bahwa guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang ada di pondok pesantren ini kadang-kadang jika tidak masuk kepada tataran yang sistem pendidikannya formal, mereka ini tentunya akan rugi, terutama dalam hal sertifikasi. Nah, jadi perlakuan pemerintah insya Allah sesudah keluarnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren, dan juga diperkuat dengan beberapa regulasi yang menyatakan bahwa sebenarnya pesantren itu bukan milik Kementerian Agama, tetapi milik masyarakat yang ada di pemerintahan daerah masing-masing. Oleh karena itu, tidak ada istilah bahwa pesantren dikatakan sebagai bagian dari lembaga pendidikan vertikal, tidak. Oleh karena itu, semua instansi atau semua lembaga bisa berkontribusi untuk membantu bagaimana bisa pembiayaan dan juga pemberdayaan pondok pesantren ini sebagai lembaga pendidikan, sebagai lembaga dakwah, dan juga sebagai pemberdayaan masyarakat ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak Kabid terkait dengan pendidikan agama Islam. Alhamdulillah Kabupaten Batubara sudah kita sampaikan sosialisasi, dan mereka guru-guru PAI Pemkab Kabupaten Batubara memahami hal ini, dan kami meminta kepada mereka untuk bersabar terkait dengan THR TPG dan 13 yang sudah Pak Kabid sampaikan tadi. Itu adalah menjadi tugas dari Pemkab untuk menyelesaikannya. Kita hanya menyelesaikan 12 bulan untuk TPG-nya saja. Kemudian Pak Kabid juga kita beritahukan bahwa untuk kegiatan Hari Santri Nasional di Kabupaten Batubara, upacara dipusatkan di lapangan Siajam di Kecamatan Sebale, karena yang lalu di Kecamatan 50 laksanakan. Dan alhamdulillah pondok pesantren di Batubara ada 12 ini yang seluruhnya memang seperti yang Pak Kabid sampaikan tadi, harapannya untuk menjadi pondok pesantren yang murni
yang asli, tidak beberapa, tapi 12 itu adalah SKB 3 Menteri modern. Dan alhamdulillah di hari santri Rabu 22 Oktober nanti ini terkait juga dengan Basnas akan memberikan bantuan tas dan alat sekolah bagi santri santriwati yang ranking umum 1, 2, dan 3. Selanjutnya Pak Kabit, terakhir mungkin pendidikan diniyah. Ya. Diniyah ini kan pendidikan non formal yang juga bagian dari Kementerian Agama. Nah, kemarin itu kita mengusulkan ada informasi yang disampaikan dan kita teruskan kepada pendidikan diniyah bahwa ada bantuan insentif, namun diminta di dalam aplikasi itu mengisi data-data dan seterusnya bahwa izin operasionalnya Pak Kabit. Izin operasional Madrasah Diniyah Takmiliyah ini diharapkan muncul atau berasal dari pusat. Namun juga sekarang masih ada kendala, mungkin bisa disampaikan supaya nanti bisa disosialisasikan kembali kepada pemangku-pemangku kepentingan atau kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah. Ya. Untuk MDT, Madrasah Diniyah Ta'miliyah Awaliyah, ini alhamdulillah saat ini kondisinya kan boleh kita katakan sangat memprihatinkan. Dalam artian tumbuhnya sekolah-sekolah IT Islam terpadu maksud saya yang selama ini siswa atau peserta didiknya berasal dari anak-anak kita yang masih sekolah di SD, ini harus rela sekolah di SD IT dengan sampai pada waktu sore, sehingga terganggu apa yang kita sebut namanya dengan pembelajaran di MDTA yang dikelola oleh masyarakat. Namun demikian harapan kita karena ini lembaga yang didirikan oleh masyarakat dan juga sangat memberikan kontribusi pada kita dalam peningkatan pengetahuan dan pemahaman agama anak, terutama dalam hal akidah, kemudian fikih dan juga bacaan-bacaan kemampuan membaca Al-Quran. Ini sangat kita harapkan bisa terus kita tingkatkan. Oleh karena itu, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, insya Allah ini kita sedang melaksanakan penjaringan terhadap MDTA kita yang sudah memiliki izin operasional yang tadi, untuk kita berikan bantuan sesuai yang ada di DIPA kita di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Kemudian menyangkut tentang izin operasional, nah tentunya ini memang karena menyangkut tentang aplikasi, kita berharap terus saja dulu diisi, nanti insya Allah pada saatnya ini akan dibuka kembali. Karena memang ada waktu-waktu yang diberikan oleh pusat kepada kita untuk membuka tentang pelaksanaan atau juga penerbitan izin operasional ini. Dan saya sangat berharap kepada Pak Kasih, kalau bisa juga didorong lembaga pendidikan Al-Quran yang ada di daerah kita ini, agar ini juga memiliki izin secara resmi dari pemerintah. Artinya apa? Biar kita bisa mengkontrol bahwa di dalamnya itu jelas dan bisa kita ukur bahwa mereka itu di samping menghafal Al-Quran dengan baik, belajar tentang Al-Quran, juga fikihnya berjalan, kemudian tidak ada yang menjadi yang ditumpangi oleh orang-orang tertentu yang tidak bertanggung jawab, sehingga dengan demikian LPQ atau lembaga-lembaga tersebut boleh kita katakan intoleran atau terpapar radikalisme. Ini sebenarnya yang kita harapkan. Dan sistem yang sama juga saya kira untuk pengajuan izin operasionalnya juga seperti itu. Insya Allah nanti kalau sudah kita data dan semua sudah masuk, dalam artian tinggal mengklik aplikasi dari pusat, nah nanti disampaikan ke kami biar kami juga berkoordinasi dengan pengelola yang ada di pusat. Dan alhamdulillah sebagai kado dari Hari Santri kita, mudah-mudahan ketika dilaksanakan Musabaqah Qiraatul Kutub tingkat nasional dan internasional di Wajo kemarin, alhamdulillah Sumatera Utara memperoleh peringkat keempat secara nasional, di samping Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Alhamdulillah untuk luar Pulau Jawa kita nomor 1 dan berada pada ranking keempat. Tentunya ini menjadi satu kado yang terbaik bagi kita Sumatera Utara. Alhamdulillah untuk baca-baca kutub turas, kitab-kitab kuning yang selama ini menjadi referensi kita bagi ustadz-ustadz kita, bagi anak-anak kita untuk memperdalam pengetahuan agama. Insya Allah ini sudah menunjukkan bahwa Sumatera Utara itu bukan kaleng-kaleng, tetapi insya Allah adalah merupakan bagian dari pesantren yang memang kulturnya
yang dalam mempelajari kitab kuning insya Allah tetap baik. Nah ini mungkin yang dapat kami sampaikan dalam Alhamdulillah. forum yang baik ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nawai itu kita kuatkan, motivasi Amin. kita kuatkan bahwa ini insya Allah apa yang kita lakukan akan menjadi investasi akhirat bagi kita ketika kita nanti pulang kampung. Dan saya berkeyakinan Pak Kasih, alhamdulillah, nah ini tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan tim kita di Kementerian Agama Kabupaten Batubara ini tetap baik. Dan mungkin sebagai informasi tambahan, karena insya Allah nanti pada 21 malam kita akan berkumpul di Balai Diklat Keagamaan untuk melakukan launching kurikulum cinta bagi madrasah di Sumatera Utara yang nanti akan dihadiri oleh Kak Kanwil, dihadiri oleh Kabak TU, dihadiri oleh Kabid Madrasah, dan juga dihadiri dari UIN Sumatera Utara. Alhamdulillah. Nah, ini nanti insya Allah kita harapkan akan bisa menjadi pemberi atau juga memberikan advokasi dan juga edukasi kepada guru-guru yang lain yang belum ikut di dalamnya, sehingga dengan demikian kurikulum cinta yang disampaikan oleh Menteri Agama ini sudah bisa dipahami secara baik dan benar, dan kita gandeng nanti dengan deep learning. Saya kira itu saja. Terima kasih Pak Kabid. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini acara yang baik, mudah-mudahan bisa tersampaikan dan tersosialisasikan kepada kepentingan-kepentingan yang sehubungan dengan pendidikan agama Islam. Sehat terus Pak Kabid. Amin ya Allah. Kerjaan makin banyak. Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap eksis, sukses selalu, sehat terus. Amin. Terima kasih Pak Kabid atas kesempatan pada hari ini. Banyak. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang menyaksikan acara hari ini. Live sejenak podcast Pak Kabid Pakis Kanwil Kemenak Sumatera Utara, sekaligus merangkap sebagai PLT Kabak TU Kanwil Kemenak Sumatera Utara. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat dan bisa diteruskan untuk disosialisasikan kepada rekan-rekan baik di guru PAI, kemudian pondok pesantren dan Dinia Takmilia Madrasah Dinia Takmilia Awaliyah. Ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.